sudah banyak masuk. Orang kesenangan semuanya. Apa ini kita? Salam. Shalom. Selamat malam. Malam juga. Salam Bu. Shalom. Salam juga. Lagi di mana? Di rumah kah? Di rumah. Mama Ici. Mama Ici. Oh ya. Ici. Salam, Ici. Kak Ici. Shalom. Ica masih di belakang. Salam juga. Salam Ica. Shalom. Salam Jessica. Shalom Ica Jessica. besok gue. Nah, mana? Kak Beatrice cantik kan Kak. Getty, salam Getty. Salam Bejan. Halo semuanya. Satu lagi. Pasti. Maria dengan Ratu Bertian, audionya belum connect ya. Oh itu sudah. Selamat malam, Mario. Selamat malam. Kalau mereka yang mati jangan Salam Pak Kris. Pak Kris. Malam Oci. Oci ada di Mama Lili Perumah ini. Pak. Halo. Ini ada di Mama Lili ya ini kan? Saya juga. Shalom Ryan. Yang wajah-wajah bule itu. Ya. Jasri sudah masuk. Kita akan mulai. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu, anugerah-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau yang mengampuni, menguduskan, membahayakan setiap kami. Darah Yesus menyucikan setiap kami, pikiran hati kami, perbuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami malam hari ini dan kami mau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami ada di sini Tuhan. Sekalipun kami di tempat yang berbeda, tapi hati kami satukan Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini Engkau hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Oh, kami muliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Glory
Engkau Yesus, Engkau Tuhan dan Raja kami. Berikanlah sekarang kepada hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dalam sebagai dalam kehidupan. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat yang besar ini? Yang ngerti ada maksudnya? Baca lagi ya. Baca lagi ya. Berilah sekarang kepada kehidupannya. Berilah sekarang kepada hikmat dan pengertian supaya
berdoa buat bangsa kita. Ada Jasri? Ada Pak? Ya, jadi terus nanti Shirley yang akan berdoa buat Flores. Silakan. Bapak Ibu semuanya, Jasri, saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak, malam hari ini kami bersatu hati dari tempat kami masing-masing. Tuhan, terus kami menjadi pribadi yang terus memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih buat malam hari ini, malam di mana kami berboleh kesempatan hanya sebatas virtual Zoom Tuhan. Kami terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa Tuhan, pemerintahan kota kami dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan di mana saja kami ditempatkan Tuhan, di setiap provinsi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan, bahkan bangsa kami dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau terus mencurahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, dan yang disanjung-sanjung Tuhan. Dan kami malam hari ini mendeklarasikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tarik kembali ya Tuhan. Kami percaya Bapa, hati yang lemah lembut ya Tuhan, Engkau taruh di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga percaya Bapa, di dalam nama Yesus, Roh takut akan Tuhan turun atas kami semua ya Tuhan, yang tinggal di dalam Pulau Flores ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga mohon ampun ya Bapa, di dalam nama Yesus untuk kami semua ya Tuhan, dan semua orang yang tinggal di Pulau Flores ya Tuhan, segala dosa, segala pelanggaran dan kejahatan yang kami lakukan ya Bapa, kami minta ampun di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua menyembah Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan dan dalam hidup kami, Raja kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam Pulau Flores ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pejabat-pejabat pemerintahan di dalam Pulau Flores ini ya Tuhan. Bupati, wakil bupati, jajarannya ya Tuhan. Anggota DPRD, setiap anggota DPRD yang di dalam Pulau Flores ya Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Terutama roh pengenalan, roh takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Menjalani pemerintahan dengan tidak korupsi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah mereka membangun pulau ini menjadi pulau yang maju ya Tuhan. Menjadi pulau yang betul-betul diangkat oleh Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kami percaya kami sudah menerima. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pak Johan untuk menyampaikan pemberitaan kita malam hari ini. Tuhan, shalom. Shalom, shalom. Saya berterima kasih kepada Bapak Pastor Johnny Darung dan juga seluruh jemaat Tuhan, juga teman-teman semua dari manapun berasal. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah masa yang suka seperti ini, kita harus tahu untuk apa kita diciptakan Tuhan. Itu penting ya. Kenapa kita kok mengalami masa-masa yang sukar? Kita terbiasa dinabobokkan oleh beberapa pengajaran yang menggambarkan bahwa kita selalu hanya diajari untuk menerima berkat dari menguasai bumi.
kita yang menguasai keadaan. Kita yang mempengaruhi keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi hidup kita. Mari kita akan mulai sama-sama belajar dari asal mulanya tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ya, di Kejadian 1 ayat 28. Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat PowerPoint saya dengan jelas? Bisa ya? Oke, terima kasih. Bisa kok. Oke. Jangan mungkin bisa diperbesar dulu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya? Ya, Oke. Jadi diapakan di mana? Gini. Kurang besar? Udah besar itu. Ininya mungkin ya. Ininya. Jangan pakai Excel, Pak. Tapi pakai Seperti ini. Sudah pas. Ya. Sip. Ya. Bisa ya? Pas. Oke. Ya, kita mulai aja. Allah memberkati mereka, itu manusia, Adam dan Hawa. Ini tujuan awalnya Tuhan ya. Kita harus tahu dulu. Manusia itu diciptakan untuk menikmati saja atau ada tugas lainnya. Kata berkat pertama kali di Alkitab kita, ada di kata berkat pertama kali muncul di Alkitab kita, ada di ayat ini. Jadi kita harus tahu apa tujuan Tuhan memberkati kita, yaitu lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, reproduce atau be fruitful, artinya berbuah yang banyak, berbuah yang banyak. Kita diberkati untuk berbuah yang banyak, menjadi orang yang subur, yang berbuah banyak, jadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan bertambah banyak, multiply itu berlipat kali ganda. Seperti Abraham kaya misalnya, tapi anak Abraham lebih kaya lagi ya, Ishak itu ya. Cucunya Abraham, anaknya Ishak, Yakub lebih kaya lagi. Anaknya Yakub yang bernama Yusuf lebih hebat lagi. Kita mesti berdoa bahwa anak kita, generasi anak kita akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan lebih hebat dari kita. Ya, kita harus mendidik mereka lebih jagoan, lebih pemenang, lebih unggul daripada zaman kita dulu. Yang ketiga itu penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Berarti memang ada tantangan. Hidup manusia itu dari awal diciptakan, memang ada tantangan. Ada musuh, ada persoalan, ada problema yang harus kita kalahkan, kita taklukkan. Dan terakhir, seperti apa tuh jin yang ada di lampu Aladin ya, lampu kosong-kosong, terus tiba-tiba muncul jinnya. What can I do, Master? Apa yang saya bisa lakukan, Tuanku? Oh, saya minta mobil baru, saya minta rumah baru, saya minta apa lagi, sepeda motor baru, saya minta uang. Itu dulu seperti itu. Nah, orang-orang memperlakukan Tuhan seperti pelayannya. Itulah namanya keinginan daging, ya. Tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai penakluk. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah menaklukkan daging kita, egois kita, ya, rasa ego kita, minta terus dilayani, nggak mau belajar
menjadi berkat untuk orang lain. Sekarang yang kedua, arti kata menaklukkan bumi yang perlu kita taklukkan adalah ini, karakter, sifat hidup kita, perilaku hidup kita, nilai-nilai yang kita hidupi harus lebih baik atau lebih unggul dari karakternya orang dunia, sifat-sifatnya orang dunia, perilakunya orang dunia, nilai-nilai yang mereka hidupi oleh orang dunia. Amin. Jangan sampai orang Kristen, namanya Kristen, kayak saya namanya Yohanes, ya, Johan, Matius, tapi narkoba, gitu ya. Waduh, kalau kita ke penjara narkoba itu banyak loh namanya Kristen, ya. Namanya Paulus, wah, tapi narkoba, gitu ya. Waduh, ya, terus namanya Matius, tapi KDRT, yang mukul istrinya dan sebagainya. Itu yang harus kita punya karakter harus lebih baik atau lebih unggul dari karakternya orang dunia. Ya. Contohnya apa misalnya? Contohnya dalam hal karakter ya. Di Galatia 5:22 sampai 23. Tetapi buah roh itu bukan buah-buah roh, bukan ya. Buah roh. Jadi satu roh itu punya 9 karakteristik, apa ya? Punya 9 ciri. 9 ciri orang yang dipimpin oleh roh. 9 ciri orang yang sudah memberi dirinya untuk dipimpin oleh roh. Yang pertama yaitu kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan. Yang kesembilan penguasaan diri. Kayaknya di masa pandemi ini susah ya kita untuk menghasilkan buah roh seperti ini. Bagaimana kita bisa tetap damai sejahtera di masa lagi bingung seperti ini, lagi serba susah. Bagaimana kita bisa bersukacita di masa semua orang lagi susah hidupnya. Gimana kita bisa sabar untuk menunggu waktu, menunggu kesembuhan kita, menunggu pemulihan kita. Kita semua lagi diuji. Semua lagi diuji. Perkembangan karakter tersebut selalu melibatkan pilihan, ya, pilihan. Artinya begini, kita suruh milih, ya, kita dicobai tiap kali pencobaan menjadikan kesempatan itu. Jadi gini, Tuhan mau menolong kita untuk bisa berbuah roh itu, misalnya contohnya berbuah kasih. Tuhan selalu memakai situasi yang sebaliknya. Mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, orang yang sukar untuk kita, paham ya? Sebagai murid Tuhan kita harus ikuti. Kalau kita untuk mengasihi orang, mengasihi kita gampang enggak? Gampang, enggak perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang enggak penuh Roh Kudus pun bisa, orang agama lain pun bisa. Tetapi untuk bisa mengasihi orang yang sukar untuk kita kasihi, mengasihi orang yang ganggu kita tiap hari, mengasihi orang yang pernah melukai kita, itu susah. Buah roh kasih akan muncul ketika Tuhan menolong kita dengan cara mengirim orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, ya. Yang kedua apa? Sukacita. Ayo, sukacita. Kalau kita bersukacita, di tanggal muda kita gajian dan tiap minggu gajinya naik terus. Waduh, makanya saya lihat kalau ibadah minggu pertama itu lagunya penuh sukacita karena baru gajian. Coba saya khotbah di minggu kedua, tinggal 3/4 ya uangnya ya. Ya masih sedikit suka.
di minggu ketiga berubah, pertolonganku begitu ajaib. Lagunya berubah semuanya, WL-nya berubah, mukanya berubah, musiknya berubah, lagunya pun berubah. Nah, kalau Pak Joni Daro diundang di minggu yang keempat, nah, kira-kira lagu seperti apa? Kita dapat jalan sendiri. Waduh. Makanya saya bersuka cita kalau diundang di minggu pertama. Semua jemaatnya sukacita baru gajian semuanya ya. Apakah itu? Kalau seperti itu tidak perlu dipimpin Roh Kudus, tetap bisa bersukacita. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID ini, taring melihat di tempat Tuhan, apakah kita sabar apa tidak? Atau kita dicobai oleh anak kita, istri atau suami kita, orang lain, orang tua kita, mertua kita, untuk marah atau jengkel. Nah, kita tetap sabar apa tidak? Jadi itu yang perlu kita kalahkan, kita taklukkan ya. Di masa sukar, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita tetap bisa sabar. Dipaksa untuk menunggu berapa lama pun, tetap sabar. Dicoba untuk marah, digoda untuk jengkel. Ya, saya pernah ikut mobilnya yang menjemput saya, ya, untuk khotbah di sebuah tempat. Waktu di mobil nyetir, dia masih ramah sama saya. Shalom Pak Pendeta, setia. Dan orang bilang, bagaimana kamu bisa seperti itu? Kamu kan pria juga kan? Kamu kan enggak banci kan? Ayo ini loh, banyak perempuan nakal nih yang bisa kita beli. Tapi dia memilih untuk tidak. Dia memilih untuk menjadi pria, suami punya kejujuran. Kita harus mengalahkan pencobaan untuk kita bersikap tidak jujur. Puji Tuhan. Demikian juga dengan karakter, perilaku, sifat dalam rumah tangga kita. Apa kata Petrus dalam hubungan suami istri? Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan, ditaklukkan oleh kelakuan istrinya. Juga sebaliknya, suami juga sama. Kalau istrinya tidak mau tunduk, istrinya tidak mau melawan terus, para suami harus menunjukkan perilaku yang baik, yaitu jika mereka melihat bagaimana murninya, bagaimana tulusnya, bagaimana tulusnya cinta kita kepada pasangan kita. Dan salehnya, artinya apa tuh? Takut akan Tuhan, hidup istri atau hidup suami mereka itu. Jadi dalam hal hubungan suami istri pun, kita harus lebih bagus dari yang ada di TV, sinetron, ya, ada di orang-orang dunia pada umumnya, ya. Kita harus lebih baik dari mereka, bukan dengan cara berantem, berkelahi, cekcok, tapi menunjukkan bagaimana murninya cinta kita dan salehnya hidup kita, ya, takut akan Tuhan. Saya punya satu jemaat di mana dia satu waktu suaminya minta mau jual rumah mewah mereka. Istrinya bilang, ya tidak apa-apa, kalau kita lagi butuh uang, kita jual rumah kita. Tanpa ada apapun juga, tiba-tiba suaminya mengeluarkan surat cerai yang sudah diputus pengadilan beberapa bulan yang lalu. Berarti selama ini suami tidak pernah beritahu istrinya bahwa dia sudah menceraikan istrinya, menghadirkan saksi palsu, dan membayar pengadilan untuk membuat surat cerai. Alangkah terkejutnya istrinya ini, ya, bahkan dia dituduh suka dugem istrinya ini. Padahal yang dugem itu adalah suaminya yang dugem dan narkoba.
tapi suaminya menuduh istrinya dugem, sehingga istrinya kehilangan hak asuh anak. Keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk atau menjadi warga kerajaan surga. Kamu tidak bisa jadi warga surga karena kamu hidupnya tidak seperti peraturan, undang-undang, nilai-nilai, karakter, sifat, perilakunya warga kerajaan surga. Apalagi kita di kota kita, di tempat kita berada, di gereja Tuhan, di keluarga kita, itu memberi pengaruh, ya, dampak, menjadi berkat yang diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Matius 5 ayat 13, ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, seperti keberadaan garam dalam sebuah makanan yang memberikan rasa asin dan dapat dirasakan pengaruh asinnya itu oleh siapa saja yang memakannya. Setiap orang berjumpa dengan kita, hidup bersama dengan kita, mereka bisa merasakan rasa garam kasih itu dari hidup kita. Garam damai sejahtera itu dari hidup kita. Garam kesabaran, garam kesetiaan, garam sukacita, garam kelemah lembutan, garam penguasaan diri dari hidup kita. Haleluya. Ya. Ayat terakhir saya adalah di sini di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apa artinya itu? Pemerintah udara, penguasa udara, penghulu jahat di udara, roh jahat di udara. Apa itu udara? Atmosfer, keadaan, suasana. Ya. Itu harus kita lawan. Suasana ketakutan, suasana kematian, suasana putus asa, suasana patah hati, suasana mau bunuh diri, suasana panik, suasana kebimbangan, suasana kekhawatiran, ketakutan. Harus kita luar biasa. Bahkan raja-raja itu mengakui waktu hanya Daniel itu Panggawang. Pastor. Oh, Panggawang. Panggawang semuanya. Gumanapang. Kohor itu yang tahu itu. Coba kohor. Doa pakai bahasa Maumere. Ah, iya betul. Pakai bahasa Maumere. Kohor doa pakai bahasa Maumere. Yuk. Baru Pak Epeng jembakan. Epeng. Chris, silakan. Oi, Pak Yansen ya. Halo. Hah? Silakan Pak Chris. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu Bapak Johan telah membagikan kami firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami hidup dan kekuatan. Secara khusus kami memiliki karakter ilahi, karakter anak raja yang dipersiapkan untuk menguasai bumi. Terima kasih, apapun keadaan, apapun situasi yang kami hadapi, kuasa kerajaan-Mu tetap memberi kami roh yang lebih kuat. Otoritas dan kuasa-Mu membawa kami untuk mempengaruhi dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, memberkati hamba-Mu dalam pelayanan untuk semakin bertambah dalam hikmat pewahyuan untuk
membawa dampak kerajaan-Mu bagi kota Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami semua yang hadir pada malam hari ini di mana tempat kami berada, Tuhan tetap memberi kami kekuatan yang baru untuk membawa damai sejahtera sukacita bagi lingkungan kami. Secara khusus kami selalu siap untuk menghasilkan buah yang berkelimpahan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah sebagai Raja dari segala raja penguasa langit dan bumi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu Dokter, terima kasih. Sudah lama ada ke sana ya saya. Terima kasih Sudah berapa tahun ya? Buat 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, Ko Johan. Sudah besar anak-anak ya? Sekarang Joni? si kembar sudah besar, si kembar. Si kembar sudah jadi remaja, pemuda ganteng. Oh, bagus. Cantik. Bagus. Tadi ada kohor ya tadi ya? Ada ya? Oh. Pakai nama apa ya situ ya? Formidas dia tadi. Sudah pulang. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu ya. Satu kali saya kesana lagi. Terima kasih Pak Johan. Terberkati ya. Ada semua. Ya, pernah datang. Pak Pintu, terima kasih. Meleni. Ibu Nana, Jaksri, berkati. Selamat malam Ibu Leni. Ya malam. Mana suaminya? Mana Mas Iwan? Di belakang istri. Cici Jolin, terima kasih. Cici Semuanya. Hari Jumat depan ya. Keren Pak Agus. Ini belum apa tadi? Salam buat anak-anak Pak, Tuhan berkati. Salam semuanya dari Singapura. Pak Pintu, Tuhan berkati. Salam buat anak-anak. Siapa ini sih? Maria Jenpeni. Ya, saya dari Singapura. Oh ya, selamat malam. Oh, bisa baru masuk. Iya, mungkin dibuka. Iya, saya baru masuk karena tadi saya itu mau klik itu Zoom salah. Terus saya coba lagi. Ini dari bisa dinyalakan kameranya supaya kita bisa melihat. Dinyalakan kameranya Ibu Maria ya. Malu. Ya, Maria Jenpeni. Maria Jenpeni. Iya. Maria ini orang Hewokloan. Bisa dinyalakan kameranya Ibu. Nggak berani, malu. Nggak berani, malu. Ini orang Momere semua kok. Ini orang Momere semua. Saya orang Wolondalo di Wokloang. Oh, iya. Om Epeng mana Om Epeng? Orangnya wakil bupati itu. Iya, tak boleh ya. Pak hafal betul. Kasih tampil Pak Epeng punya muka. Agar dia percaya diri. Mana Om Epeng? Om Epeng mana? Iya, tak boleh. Sekalian dengan Immanuel. Sampai minggu depan semuanya, mamanya Repan, Ibu Soli. Bye-bye, Tuhan memberkati. Mana Pak Charles? Mana Ahok? Ahok. Kota baru, masa lagi selamat malam. Pak Yos, Dr. May. Ya, sampai minggu depan semuanya. Salam minggu depan. Ya, Pak Pintu, Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Berkati semuanya. Yuk, shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati.